terbang ke map paling hijau. Ini dia Erangel. Oke, paling hijau ya? Sunhawk lebih Oh hijau. iya, Sunhawk lebih tebel hijaunya ya. Iya, hijau semua bahkan ya. Tapi kita bakalan lihat nanti kira-kira arahnya. Oh ternyata beda. Di Erangel yang pertama lebih mengarah ke Bawah ya, potongan selatan. bawah. Ini lebih fair. Lebih fair. Oke. Oke, harusnya kita bakalan lihat untuk tempat-tempat yang cukup high loot mungkin bisa ditempatin karena udah banyak banget yang udah mulai turun juga ya. Bakalan Iya. bermain cepat, mereka coba untuk menuju drop zone-nya masing-masing. Betul, terlihat di awal-awal ada tim face yang pasti cukup-cukup nyaman turun di awal-awal, VPE yang tampaknya turun ke Zarki, tempat secondary drop mereka. Tapi dari face juga ada mulai turun di area shooting range, mungkin mencari kendaraan untuk menyambung kembali perjalanan mereka. Sedangkan tim-tim lain sudah mulai menyebar juga, NFT nggak turun lagi di Severny, sedangkan mereka turun di Gatka kali ini. Dan GD sudah turun juga di pinggiran dari map Erangel, di area Primorse dan akan menuju ke kota mereka. Betul sekali dan lumayan cukup menyebar banget, harusnya mungkin nggak bakalan terjadi penabrakan. Tapi aduh, ini untuk tim-tim yang turun pertama ya atau early-nya udah coba untuk turun, kayak harus sedikit PR nih untuk masuk ke dalam circle-nya. Iya, ini mungkin akan ada fight-fight yang terjadi juga, tapi sembari kita menunggu tim-tim Clash memperebutkan kendaraan, kita bakal ngintip ke arah tim Infinity yang terkena peluru panas juga kali ini. Logan dibuat cukup low kali ini dan ada juga drone yang nembak ke arah tim DX. Dan sembari terlihat kayaknya juga ada data yang muncul, tapi sebelum kita lihat data, tampaknya dari tim Infinity bakal langsung tubruk ke arah seorang Laser. Spray down dilakukan dan Laser bakal tertumbangkan di awal-awal, menjadi pukulan keras bagi tim EVOS. Kehilangan satu player mereka, satu bintang mereka juga di awal permainan dan menyisakan 3 player lagi untuk bertahan. Yes, tapi kita udah mulai melihat nih pola permainan dari NFT udah mulai memanas sepertinya karena mereka juga masih butuh poin. Dan 1 kill tambahan di awal-awal menurut gue udah cukup baik dan ini agak sedikit PR juga untuk EVOS tentunya gimana caranya mereka bisa bertahan sampai ke arah late game dan lagi-lagi ada open fire yang sudah mulai terdengar kali ini ya. Ya, tampaknya dari tim Axis menembak juga ke arah tim 2i yang lagi berseberangan dengan kendaraan-kendaraan mereka. Ini baru awal-awal permainan, tapi sembari kita menunggu juga gameplay yang mulai terbentuk dari semua tim. Kayaknya juga dari tim Axis bermain dengan lebih santai, nggak terburu-buru untuk langsung menuju ke arah lootingan mereka. Betul, ini sebenarnya nggak berbeda jauh sih sama di map Miramar tadi ya. Mereka juga ketika melihat ada orang yang melakukan rotasi, mereka coba untuk memberikan gebrakan. Dan setidaknya membuka posisi mereka juga, nih area gue nih lu jangan lewat sini dulu gitu ya kan. Oke. Tapi Vampire nampaknya bakalan kenyang banget nih gak ada gangguan atau distraksi dari tim-tim lain juga. Masih cukup aman untuk melakukan looting-looting terlebih dahulu karena ini masih di early pace. Harusnya masih belum terlalu banyak fight yang terjadi kecuali tadi yang memang sedikit bertabrakan atau yang rotasinya gak terlalu jauh ya yang udah mulai keculik 1 demi 1. Iya, tapi kita bakal lihat dari tim VPE juga kali ini ya. Terlihat dari pergerakan mereka nggak terburu-buru juga untuk di arah Zarkinya. Tapi kalau kita perhatikan juga dari tim Infinity sudah nyampe ke area SMB, tuh nih lumayan low tapi masih selamat. Oke, dari... sorry, tadi berarti dari Infinity ya, yang bukan NFT ya? Infinity tadi ya? Iya, Infinity. soalnya kayaknya warnanya hijau-hijau juga dah. Apa salah ya? Tadi guys, jadi tadi dari Infinity yang berhasil mendapatkan 1 kill point di awal. Ke arah EVOS. Ke arah EVOS yang memang tadi sebenarnya agak sedikit sulit juga ya dalam kondisi lu kejebak di shake kecil gitu. Dan teman-teman lu nggak bisa nge-follow up karena lumayan cukup jauh tadi melakukan rotasi juga. Jadi mau nggak mau EVOS harus kehilangan 1 playernya di awal-awal. Tapi menurut gue 3 player bertahan sampai akhir pun masih cukup kuat lah menurut gue ya. Untuk sekelas EVOS apalagi. 3 masih oke kok. Masih untuk oke. di tim manapun 3 itu masih bisa berjuang sampai akhir. 2 itu baru tuh kerasa sulit untuk make a play. Karena kalau knock 1, nge-revive, gak ada yang cover. Ya, Nggak mau ada gak yang mau nembak. lu harus main sneaky picky sih. Iya, harus main defensif. Mungkin tabrak tengah, berharap zona ke kita. Bukan gak mungkin dapetin WCD. Kita lihat beberapa tim juga bisa dapetin WCD dengan 1 player, 2 player. Tapi dibilang sulit ya, sulit banget. Karena untuk ngebangun gameplay, untuk ngebangun setup tuh sulit banget dengan 2 player doang. Lebih, 1 kali knock lepasin udah. Iya, lebih ke arah ya kalah damage sih, mau gak mau ya. Karena 4-2, mau gak mau kan. Tapi sejauh ini kita lihat belum ada peperangan lagi yang terjadi. Udah mulai coba untuk mengamankan atau holding position dari masing-masing tim juga kali ini. Sementara di area Rozok hanya ada dari
teman-teman For Rivals yang nampaknya kayaknya udah mulai coba untuk melakukan rotasi juga nih. Ya, mereka kali ini bermain dengan tempo yang cukup lambat ketimbang biasa ya. For Rivals adalah tim yang seneng banget tabrak Rotasi. tengah. Langsung mereka keluar, langsung buru-buru langsung ke tengah center circle dan coba ngamanin posisi-posisi yang sekiranya enak untuk 2-3 circle ke depan. Tapi dari For Rivals kali ini mungkin bermain dengan lebih lambat, sudah menyentuh angka 6 menit. Dan mereka belum keluar dari area Rozok. Sedangkan kita intip kali ini juga ke arah tim dari Indonesia, ada tim RRQ yang kemarin cukup membuat para penonton deg-degan. Dengan poin mereka yang sempat dibalap, sempat ke nomor 17. Tapi hari ini memiliki performa yang stabil bersama dengan tim GD juga kali ini. Ya, di 2 game yang udah mulai berjalan mereka cukup konsisten. Nah sekarang gimana caranya untuk mempertahankan konsistensi itu sendiri, karena memang yang sulit itu bukan mengejar, tapi mempertahankan ya. Oke, tapi baik lagi sih, memang untuk mendapatkan di awal itu mudah, tapi mempertahankan itu sulit. Sulit banget. Karena harus konsisten. Betul. Ya sama kayak ngejar doi lah. Waduh. Mungkin awalnya buat dapetinnya gak sulit, tapi untuk mempertahankannya susah. Belum Susah, kitanya harus konsisten, belum juga ada orang-orang lain yang mulai pengen ngerebut. yang mau menikung-nikung ya, itu pun Betul. terjadi di PUBG Mobile gitu. Karena banyak banget yang melakukan rotasi, bisa aja ditikung sana sini juga tentunya. Seperti yang kita lihat dari Genesis Dogma yang udah mulai melakukan rotasi juga di sini. Ini kayaknya coba untuk nge-scraping ya, karena gue cuma lihat seorang diri aja tadi satu playernya. Lebih tepatnya dia melakukan scouting sih ke arah Scouting. depan. Tapi ternyata dari tim For Rivals juga dari tim RRQ bakal bertemu juga memperebutkan spot yang sama kali ini. Yes, tampaknya ya mereka memperebutkan space yang sama. Nerpeko pun tarik mundur. Coba menghindari fight langsung dengan tim For Rivals di awal-awal. Tapi For Rivals apakah mereka bakal nabrak atau akankah mereka putar? For Rivals juga ada dalam balapan untuk memperebutkan tiket untuk ke PMGC tentunya. Dan sekarang mereka bakal coba untuk kembali reset, RRQ masuk compound dan For Rivals bakal lewat aja. Tapi ternyata dua tim Indonesia kembali berdekatan kali ini di antara BTR dan juga dari tim EVOS. Yes, tapi kayaknya kali gue gak tahu ya apakah dari masing-masing tim udah terdengar informasinya. Karena kalau kita lihat di arah map besarnya memang lumayan cukup dekat ya. Tapi kalau di minimap sih gak terlalu berdekatan. Jadi kayaknya bakalan coba untuk melakukan rotasi aja. Begitu juga dengan NFT. Nah itu kan hijau kan? Iya, Sama tapi kayak hijau beda. Hijaunya beda. Ini hijau stabilo ya? Gak tahu Gue deh. juga gak tahu lagi. Lu Pokoknya mau semua warna hijau, lu hijau mau aja. bilang hijau stabilo, hijau rumput. Semuanya hijau ya? Hijau cat tembok, gue juga gak tahu bedanya. Semuanya hijau. Tapi NFT butuh banget poin. Karena masih cukup tertinggal jauh kalau kita lihat ya. Di Betul. overall leaderboardnya. Paling bisa bilang ya mungkin bisa menyelamatkan mereka itu kalau mereka bisa ngejar ke arah APG 170 poin dan tinggal sisa 3 game. 3 Bukan jumlah poin paling kecil tentunya 70 poin 3 game. Tapi dibilang mustahil enggak juga. Masih possible tapi sulit. Jadi kita perlu mendukung tim NFT semaksimal mungkin. NFT butuh bekerja keras dan bermain semaksimal mungkin juga. Urusan lolos nggak lolos tuh biarin yang di atas nanti ya. Hey, tapi sebelum itu kita bakalan beralih dulu nih ke tim EVOS yang tadi berhasil mendapatkan 1 player ya. Tapi belum di-confirm killnya. Masih coba untuk mencari posisi yang tepat terlebih dahulu. Karena kalau kita lihat juga udah mulai flanking ke arah kanan ya. Betul, RKF langsung nge-backup Microboy yang kali ini sedikit tertekan di bagian low ground. RKF juga melempar bom coba untuk mengantisipasi move dari tim 2E dan ternyata 2E tarik mundur ke arah bagian compound membuat Microboy sementara waktu ini aman dan harus kembali menyatu dengan anggota EVOS lainnya. KF, Redface sudah bertemu kembali, mereka juga ada di pojokan zona yang berarti mereka nggak terlalu terburu-buru untuk bergerak juga kali ini di zona pertama kita. Yes, ini Zona kedua. Ini bisa dibilang keputusan yang bijak ya. Kalau misalnya mereka nggak yakin untuk nge-rush, ya mendingan tinggalin aja. Karena kalau misalkan pun mereka mau buang waktu untuk melawan kan mereka kalah 1 roster pemain ya. Jadi agak sedikit berat juga tadi. Ya, Dan tinggal bertiga mereka tinggal kan. bertiga, jadi mereka juga gak mau mengambil resiko yang cukup berat gitu. Ya, tapi kita bakal lihat juga dari tim FaZe. Tim yang lagi mimpin klasmen sementara kita hampir bertemu dengan tim NFT untuk melakukan clash. Tapi sedikit tarik mundur, tapi malah NFT. Swavel yang tertangkap kali ini bukan awal yang baik Swavel. Di pelanggar lobby menyisakan 3 pemain dari tim NFT kan untuk berjuang memperebutkan poin yang maksimal. Betul, karena tadi kalau kita lihat kecuali ketika dari NFT sendiri melakukan rotasi ya. Dan sementara kalau kita lihat juga udah terdengar nih tembakan-tembakan yang terjadi dari DX juga nggak terlalu jauh. Ternyata ada Forever yang udah coba untuk ngeras ke area yang dimiliki oleh DX. Ya, tapi kita bakal lihat juga dari DX. Mereka perlu pelan-pelan
menjaga posisi mereka karena bom terus melontarkan juga ke arah dari rumah gudang mereka. Rabis pun tarik mundur dan dispray oleh api yang membuatnya cukup low, akankah kena, dan ternyata Rabis terjatuh dari kendaraannya. Dari Forifas dengan sangat galak men-take over rumah ataupun gudang dari tim lawannya. Dan sekarang dari DX juga kehilangan member-member mereka di awal permainan, tinggal menyisakan 2 pemain lagi. Betul, sementara kita beralih ke arah Geek Fam dan juga FaZe Clan kali ini yang nampaknya agak sedikit kewalahan kalau kita lihat ada beberapa player yang udah mulai bleeding out tapi udah mulai bisa ke-reset kembali karena setidaknya mereka punya kompan yang coba untuk bisa mempertahankan sisi setup defensif yang mereka miliki. Ya, tapi kita bakal lihat kayaknya juga dari tim Geek Fam masih coba untuk membangun serangan ke arah compound yang dimiliki oleh tim FaZe. FaZe Clan enak banget tempatnya, tapi sulit untuk di take over selama dari FaZe nggak naik ke atap. Karena atapnya kan kebuka tuh. Selama dari FaZe nggak naik ke atap, itu sulit banget untuk melakukan knock. Dan ternyata dari Geek Fam juga mungkin sadar hal itu, mereka bakal langsung nabrak ke arah dari tembok yang nggak pakai setup dulu. Dari seorang Saint bakal langsung maju ke depan, coba mencari posisi dari tim FaZe, tapi bom sama-sama dikokang. 2 bom dari FaZe, 1 bom dari Geek Fam. Lemparan ke arah rumah, ternyata belum menumbangkan ke arah FaZe. Malah ada flank dilakukan oleh tim Geek Fam. 2 pemain tumbangkan, Vintores berlari coba untuk melakukan revive, tapi dari Saint bermain yang sangat galak, langsung nge-push ke arah Vintores. Bom dikokang, tapi dari Vintores harus mengeluarkan senjatanya. Kali ini one on one situation dan Saint berhasil menumbangkan pemain dari FaZe. Menyisakan 1 pemain terakhir bertahan. Army Survive yang langsung cabut coba menyelamatkan placement poinnya. FaZe kalau sampai tumbang, ini menjadi angin segar bagi tim EVOS yang kali ini jarak poinnya hanya ada 37 poin. Yes, dan bahkan dari FaZe Clan juga mau kabur gak bisa. Dan ini menjadi kesempatan yang cukup besar untuk EVOS tentunya bisa naik. Karena FaZe Clan menjadi tim pertama yang harus pulang ke arah lobby. Ini permainan yang agresif banget dari ForRival. Karena mungkin kita udah lihat dari overall rankingnya. Kita tahu siapa tim yang memang cukup berat untuk menyusul poinnya. Jadi ya udah itu yang bakal coba untuk dijadikan sasaran ya. Yes, tampaknya dari tim RRQ sedikit membantu EVOS ya dengan memulangkan, membersihkan tim FaZe, memastikan mereka pulang dengan 0 poin pada game kali ini. Kesempatan yang terbuka untuk tim EVOS mengecilkan jarak poin di antara mereka dan juga tim FaZe. Tapi Forifas juga nggak berdiam diri segitu saja. Mereka juga pengen memaksimalkan game kali ini. Tentu kalau dari segi Forifas berharap tim EVOS juga kepleset. Mengingat poin mereka cuma beda 22. Ya ini perbedaan gapnya memang tipis-tipis aja ya. Tapi kalau kita lihat Geek Fam yang baru banget belum selesai ngelut nih tapi udah kedatangan tamu. Tapi nampaknya sejauh ini juga masih cukup aman untuk EVOS melihat situasi. Karena mereka juga mengamankan area open field. Tadi banyak banget tim-tim yang udah mulai rotasi di area sekitar mereka. Iya, tapi kita bakal lihat dari tim Axis kali ini bakal langsung rotasi juga dekat dengan area-area sekitar shelter. Risen pun kali ini kayaknya masuk ke area circle dan perkayuan sudah mulai ditinggalkan oleh tim EVOS yang sudah mengendarai beberapa kendaraan untuk kembali rotasi. Hanya dengan 3 player tentu mereka harus memaksimalkan game kali ini. Pas banget juga dari FaZe tumbang. Betul, FaZe Clan udah tumbang, harusnya tim-tim lain udah mulai climb up dari segi poinnya. Dan sementara ini udah terjadi penumpukan juga kalau kita lihat di arah minimap ya. Mereka nggak mau terlalu lama gitu di luar circle karena terlalu berbahaya untuk masuk ke MSC. Bakal coba untuk tapping aja ke arah Geek Fam. Sementara Geek Fam ada 1 orang yang coba untuk melakukan backup di area luar ya. Iya, tapi dari Ponzai kali ini bakal coba untuk menemukan posisi dari tim Geek Fam. Tapi melontarkan, tapi mereka juga perlu waspada dengan flanker dari tim Geek. Ada QB yang memisahkan diri dari 3 member lainnya. Spray down kembali dilakukan, belum mengenai targetnya. Dan dari tim MSC sudah memberikan informasi yang banyak kepada tim Geek di mana posisi mereka. Tapi MSC juga nggak polos-polosan, 4 orang stick di 1 tempat. Karena ada 1 flanker mereka pop menjaga sisi belakangnya. Tapi lihat dari QB menemukan seorang Jasper, tapi dia nggak nembak, dia sabar. Dia nunggu mungkin dapetin 2 pemain sekaligus dan bahkan lempar bom supaya nggak ketahuan letak posisi dari seorang QB di mana. Beberapa gerakan seorang flanker yang handal dari QB tidak membuka informasi di mana posisi dia. Yes, ini kayaknya memang kalau kita lihat dari posisinya MSC cukup fokus tapi nggak bisa melawan dari QB yang benar-benar tadi positioningnya bagus banget, nggak kelihatan. Misalkan 2 player aja tapi sayang banget karena memang berada di open field mau gak mau harus ter-take down ya. Betul, tapi dari seorang QB ngebuka kesempatan begitu besar. Dapetin 2 knock ke arah lawannya. Dan bahkan TG13 terkena spray begitu perih. Kali ini membuat dia harus nge-prone dan coba untuk nge-heal. Tapi di lain sisi di belakang juga ada backup dari seorang Pops mengenai seorang Saint. Saint bakal 1v1 dengan seorang TG13 bakal di-spray kali ini bakal bertahan tepatnya. Di dari seorang Snipes bakal datang untuk coba nge-backup dari sisi belakang. Backup sudah datang ke arah TG13, one on one situation. Dan akhirnya TG13 juga dipulangkan ke arah lobby membuat Geek Fam menambah poin eliminasi mereka. Yes, tapi kali ini masih cukup intens nampaknya antara MSC dan juga Geek Fam. Sama-sama bakal coba untuk buying time juga karena ada 1 player yang di sana masih bleeding out.
Dan masalahnya mereka juga masih tertahan di luar zona. Iya, masih tertahan di luar area zona. Tapi zona ketiga sudah OTW bahkan sudah mau menutup. Yang berarti tim-tim yang ada di luar zona harus cepat-cepat masuk ke arah play zone. Karena zona DPS-nya lagi akan sakit nambah sih. sakit lagi. Betul, DPS-nya bakalan kecicil, belum lagi ada tim-tim yang udah masuk di dalam zona ini bakal sedikit berbahaya. Tapi sekalipun mereka mau pindah pun agak sedikit bahaya karena bakalan terkena backstep. Iya, bakal terkena backstep. Tapi berpindah ke area Milta, ada VPE, ada Axis, ada juga tim Infinity yang langsung ngunci di area perkotaan. Zona pun pindah kembali kali ini menuju ke bagian utara dan MSC menjadi tim kedua yang dipulangkan pada game kali ini dengan hanya membawa 1 poin eliminasi. Betul, sudah mulai hilang 2 tim kali ini tapi dari Vampire pun nampaknya ada satu yang dikelasin aja coba untuk regroup ke area compound. Langsung aja mengamankan posisi karena memang terlalu berbahaya. Ini udah banyak banget tim-tim yang berkumpul ya di Iya. satu area ini. Dan ini pengulangan zona pertama. Iya Game sih. pertama kayak kesini. Game Erangel kedua kesini lagi ke arah farm. Dan kita bakal kali ini dari tim-tim yang masuk ke area Milta harus bergeser, harus lepasin lock tim-tim lain dan kembali menuju ke area farm. Geek Farm kembali ada knock player oleh Blue Zone di mana mereka tadi cukup lama nahanin sakitnya Blue Zone dan lihat Axis langsung aja rotasi dengan PD-nya melewati tim VPE yang setelah mereka knock membuka kesempatan bagi mereka. Infinity tahu bahwa bentar lagi mereka bakal disamperin, sedikit bergeser tapi VPE enggak berdiam begitu saja. Mereka melakukan spray ke arah tim Axis yang kali ini selamat dengan keempat player mereka menuju ke arah pom bensin. Yes, untungnya ini masih ada pesisir ya, jadi mereka bisa mengamankan area low groundnya untuk melewati gempuran senjata. Tapi nampaknya bakalan terjadi tabrakan nih kalau kita lihat sama-sama melakukan rotasi, sama-sama coba untuk menuju area yang sama. Tapi di sisi lain ada Onyx yang masih cukup intens dengan tim dari BN. Yap, tampaknya kita bakal dari Onyx juga masih nge-lock dengan tim BN. Onyx tim yang lagi butuh-butuhnya poin. 3 game ngejarin total 8 poin. Bukan hal yang sulit, tapi tentu mereka harus fokus kali ini karena dari BN gak ada takut-takutnya nabraknya dengan begitu pede Onyx sampai mereka menahan gempuran dari tim BN. Setelah ke arah Sunoa sudah dilakukan juga, kali ini dari seorang Silence juga dibuat sangat-sangat low. Bahkan Sunoa sudah dipulangkan ke arah lobby menjadi poin pertama bagi tim Onyx. Dari White Cat juga ditumbangkan, bahkan Silence juga dipulangkan ke arah lobby. Tampaknya dari Onyx berhasil menahan gempuran dari tim BN, tinggal menyisakan Capone yang ada sisi belakang. Yes, tapi kalau kita lihat ternyata ada tim ketiga yang bakal coba untuk memporak-porandakan antara tim BN dan juga Onyx. Di sisi lain ada For Rifle tadi yang coba untuk mencuri kesempatan. Tapi menurut gue sangat disayangkan ya, BN coba untuk bermain agresif. Tapi ternyata eksekusinya agak sedikit sulit juga tentunya untuk nabrak satu compound dan malah harus kehilangan beberapa player. Ya, angle mereka terlalu terbuka dari angle yang sama. Tapi di lain sisi dia bakal ngintip juga ke arah tim RRQ yang kembali mengamankan pinggiran zona. Spray ke arah Snipes yang rotasi di bagian bawah mereka. Spray down terus lontarkan bahkan meledak. Dan dari tim RRQ men-secure poin kedua mereka. Yes, Geek Fam yang kita tahu tadi lumayan cukup nyayur kill poinnya tapi berhasil diculik satu player dari tim RRQ sendiri. Ini menjadi angin segar juga tentunya untuk RRQ menambahkan kill-kill poin tambahan. Onyx yang nampaknya, gue gak tahu ya apakah Onyx sadar gitu. Ada satu player terakhir dari BN yang masih tersisa gak begitu jauh. Tapi nampaknya mereka lebih coba untuk compete ke arah For Rifle. Ya, mereka kan komit untuk mengambil pinggiran dari zona dan sekarang mereka melihat pemain terakhir dari tim BN. Dipantau aja, gak ditembak tapi dari Capone. Tampaknya dia kali ini bakal coba untuk desperate move langsung ke tengah-tengah zona mengamankan apapun yang bisa diamanin. Karena dia udah last player standing dan gak mungkin dia nge-clear pinggiran zona sendirian. Iya, apalagi nih lihat udah rame banget, udah ngumpul semuanya. EVOS pakai menurut gue agak sedikit struggle karena berada di tengah-tengah tersandwich dari beberapa tim bahkan. Ini agak sedikit berbahaya sebenarnya, tapi kalau dari Vampire, Bigetron dan juga BN ternyata last man standingnya ternyata tadi masih ada. Oke, tapi dari KF tertumbangkan kali ini dan harus berhati-hati karena ada 2 tim dekat dengan posisi mereka. BTR, BN di depan mereka, BTR juga dan juga ada tim 2E yang ada sejajar dengan posisi mereka. Tapi zona kembali membentuk kali ini menuju ke arah tengah-tengah farm. Menguntungkan sekali bagi tim BTR, tapi dari EVOS terus dihujani peluru panas. Bahkan Red juga ikut tertumbangkan, membuka kesempatan bagi tim Onyx untuk menambah poin-poin segar. Yes, karena posisi dari EVOS benar-benar kelok dari segala sisi ya. Mau maju salah, ke kanan ke kiri pun sebenarnya udah kelihatan dari seluruh tim. Jadi emang agak sedikit sulit, tapi kalau kita lihat Onyx juga di sini masih coba untuk mengamankan situasi. Ya, tapi lihat dari zona yang sudah ngebentuk, tampaknya berbagai tim juga sudah langsung mengamankan 14-14 dan mungkin gundukan yang masih available kali ini. Spray down dari BTR menuju ke arah tim DX dan DX dipulangkan secara utuh ke arah lobby dan tentu menjadi poin-poin segar dan sekaligus
mengikis jumlah lawan dari tim BTR. Tapi Infinity langsung nabrak ke arah tim GD. Dapatin satu knock yang begitu berharga. Tim GD tapi Satar juga knocked out kali ini oleh tim Infinity yang membuka keadaannya semakin ketat lagi dari GD. Coba untuk lewatin posisi dari tim Axis. Axis pun akhirnya tertahan oleh Infinity. Foki ditumbangkan. Bisa ketiga pemain Axis bertahan di area rumah. Yes, ini bakalan coba untuk menahan tim yang benar-benar coba untuk masuk ke dalam zona. Ada yang udah mulai bleeding out kali ini. Masih coba untuk dicari aja. Bakal coba untuk di instant kill. Nge-secure point kill. Karena mereka juga hanya menyisakan 3 player aja. Ini ya bakalan PR sih untuk masuk ke dalam zonanya. Tapi dari tim Infinity, lihat mereka begitu pede untuk perang dengan tim Axis. Bahkan langsung mengunci pergerakan mereka di area rumah. Di lain sisi, dari Boom juga tertumbangkan. Membuat GD tinggal menyisakan 2 member mereka. Ini knock demi knock, eliminasi demi eliminasi, semua boleh dikantongi oleh berbagai tim. Dan terlihat zona kelima kita akan banyak sekali tim yang dipulangkan secara beruntun ke arah lobby. Betul, bahkan hanya menyisakan 10 tim aja, banyak grenade yang udah mulai dimasukin ke arah compound. Porak-poranda posisi dari teman-teman Infinity. Kali ini gimana caranya mereka coba untuk bertahan, karena udah ada satu yang ngeras ke dalam rumah dan langsung aja close combat terjadi behind the smoke dan langsung rata ternyata. Yes, dari Infinity hampir juga diratakan. Tapi Mela dengan nyawa yang begitu sekarat berhasil bertahan kali ini memasuki zona-zona akhir. Tapi dari Fortifast bakal langsung nabrak ke arah tim RRQ. Dan tampaknya dari seorang Nerpeko punya posisi flank. Tapi sulit sekali untuk menjaga angle teman-temannya. Satu flanker ketangkep, ditabrak Nerpekonya. Nerpeko spray down, dapetin lagi. Nerpeko masih bertahan menghadapi tim Fortifast. Tapi lemparan bom begitu akurat kali ini jatuh tepat di depan. Nerpeko malah menumbangkan temannya sendiri. Tapi Nerpeko kena flank juga dari seorang pemburu. Membuat tim RRQ tinggal menyisakan satu member lagi, Voldemort. 1 lawan 2. Ya, 1 lawan 2 kali ini karena masalahnya agak sedikit sulit juga. Di sisi lain udah mulai di spot juga dari tim NFT tadi. Tapi masih ada smoke yang coba untuk menghalangi arah pandang dari tim-tim lainnya. Infinity, dia tidak menyadari dengan adanya NFT yang berada di area rumah jamur kali ini. Iya, tapi lihat dari Marekyu, dari Fortifast sama-sama pengen menjaga area yang sama. Spray down, tapping-tapping, terus lontarkan oleh tim-tim sekitar. Coba mendapatkan kill-kill yang berjatuhan kali ini. Tapi Fortifast dihujani peluru yang begitu galak dari arah tim Onyx yang pengen juga nambahin poin. Ini siapapun yang berada di tengah gak enak sih, semuanya mengarah ke sana soalnya. Ya, ini siapapun yang tengah pasti diincar oleh tim-tim sekitar. Dan bahkan dari tim RRQ sekarang tinggal menyisakan 2 player mereka. Hanya bisa ngepron, hanya bisa bertahan. Masih dapat zona, tapi memang kali ini cukup banyak tim yang mengincar posisi mereka. Fortifast tinggal 1 player lagi kali ini, pemburu di sisi belakang bertahan, terkena peluru yang begitu panas. Dan kita bakal lihat apakah mereka bisa bertahan lebih lama lagi. Yes, dan kita lihat satu persatu udah mulai tumbang. Rival pun udah mulai ke spot posisinya dari Voldemort sendiri. Sebenarnya dari RRQ juga dalam kondisi yang sedikit kesulitan ya, karena di lower ground di sisi belakang mereka masih ada rival yang harusnya mungkin jarak pandangnya lebih luas gitu. Ya, tapi next circle dari pemburu mau ngomong harus maju ke depan. Jadi mungkin ini membuka kesempatan juga bagi tim RRQ nambahin poin dan mereka masih masuk ke zona sih. Jadi bisa berharap tim-tim lain tumbang terlebih dahulu. Tapi Onyx sekarang harus maju ke depan di mana BTR full ngarah ke arah mereka. Bahkan dari para Jin dari tim 2E juga ditumbangkan oleh seorang Luxi. Spray down terdengar dari semua sisi BTR, tapi sayang sekali kehilangan seorang Yuhai yang tadi ada di bagian pinggiran dari compoundnya. Betul, dan lihat kali ini udah mulai di spot juga dari Bigetron dari teman-teman Vampire. Sementara bakal coba untuk melontarkan smoke aja karena mereka kayaknya bakal coba untuk berpindah ya ke compoundnya Bigetron. Iya, tapi tampaknya dari seorang Yuhai dipulangkan ke arah lobby. Ramones pun tertangkap sama VP. VP perangin semua arah dan RRQ berhasil meng-clear tim Fortifast, membuka area utara circle cukup nyaman bagi mereka. Betul, dan tapi Luxi berhasil mendapatkan 1 player juga dari 2E di sana yang nampaknya agak sedikit struggle juga untuk masuk ke area compoundnya Bigetron. Ya, ini Bigetron harus kuat-kuatan defensif. Mereka harus menghadapi tim VP yang sekarang begitu galak nge-push ke arah mereka. Karena mereka juga masih ada tim Onyx yang pengen masuk ke arah zona. Ini pertempuran yang begitu bahaya bagi tim-tim sekitar. Dan VPR, Ravenclaw masih ada di bagian atas dari bangunan yang ngebuka vision ke banyak sekali sisi. Dan sekarang dari BTR bisa menumbangkan juga dari tim 2E membawa mereka ke top 5 kali ini. Top 5 kali ini dan masih ada 3 tim asal Indonesia yang masih bertahan kali ini. Gimana caranya mereka coba untuk mempertahankan? Karena kalau misalnya kita lihat di sini posisi yang cukup aman hanya dari Bigetron, Vampire dan juga NFT aja ya yang mempunyai setup defensif yang cukup baik. Dan lihat nggak ada yang mau ke tengah circle karena mereka tahu siapapun yang ke tengah duluan itu ditembaki sama semua tim sekitar yang menjadi ibaratnya free point bagi tim-tim area mereka. Dan terlihat dari tim RRQ dan juga tim NFT bersebelahan tapi terpisahkan oleh beberapa gunung-gunungan yang menghalangi vision. Betul, ini senggol-senggolan banget sih. Belum ada yang mau coba untuk maju ke area tengah. Mereka masih coba untuk sedikit demi sedikit maju ke arah depan sembari coba untuk memberikan gertakan. Onyx pun berhasil di take down 1 player lagi. Iya, tapi kita bakal lihat dengan zona ke-7 bentar lagi pop up ini bakal sangat menentukan tempo dari permainan. Dari tim NFT hampir menumbangkan juga seorang Mort.
tapi dari Piu Piu belum bisa menemukan target yang secara utuh. Onyx pelan-pelan juga merangkak, semua tim juga udah mulai masuk mode proning. Untuk coba mengamankan posisi mereka, tapi lemparan bom begitu akurat dari tim Onyx hampir menumbangkan Luxi. Luxi bergeser dan menghindari damage secara utuh, tapi bom kedua dilontarkan. Luxi kembali semakin low lagi, Liquid bahkan juga ter-take down nyawanya dan lemparan bom kembali dilontarkan dan menumbangkan dari tim Betar, tapi bukan dari Onyx, dari VPE yang numbangin. Yes, sekarang memang posisinya udah cukup ketahuan tadi ya, dan itu shake kecil juga, jadi mau gak mau dilemparin beberapa grenade sulit sih. Ya, emang sulit banget, tapi lihat NFT bisa nge-backstep tim VPE ini. Chance-nya ada, chance-nya sangat ada. Tinggal bagaimana dari tim NFT mau mempergunakan momen kali ini. VPE tinggal 3 player, kalau mereka bisa knockin 2, mereka bisa ngambil gundukan depan yang dimiliki oleh tim VPE dan sekaligus motongin tim-tim lain. Iya, apalagi ini VPE di tengah-tengah antara Onyx dan juga 3 tim lainnya, dan 1 udah berhasil didapatkan kali ini. Grenade pun udah mulai coba untuk dilemparkan, beberapa splash damage juga udah mulai terjadi. Sementara VPE kayaknya nggak mungkin bisa bertahan lama sih, kalau menurut gue dengan posisi kayak gini ini agak sulit. Iya, tapi lihat dari tim NFT begitu rapih. Piu Piu ngarah ke tim RRQ, dari drone fokus untuk tugasin ke arah VPE. Terus melontarkan bom, coba menumbangkan dan juga mengambil spot yang dimiliki oleh tim VPE sebelumnya. Tapi drone hanya maju sedikit lebih jauh lagi ke arah depan. Sedangkan dari VPE punya Fluket di sisi belakang yang punya high ground advantage menghadapi tim-tim sekitar. Yes, ini bakal coba untuk jadi player yang nge-backup ya. 2 temennya udah mulai keluar di area open field. Sementara sisanya coba untuk bermain sabar aja. Kayak RRQ juga kita lihat cukup bermain aman, nggak mau terlalu greedy juga, dan Vampire berhasil pecah sama player ya. Iya, tapi dari Fluket juga terkena kali ini, spray down dari semua arah menghujani tim VPE. Kali ini membuat mereka cukup low dan cukup dalam bahaya. Tapi dari seorang Mort nge-flank ke sisi belakang dari Fluket, bakal spray down dapetin satu target, tapi di belakang dia juga masih ada tim Onyx yang kali ini hampir menumbangkan Mort. Mort masih bertahan, spray down dapetin 1, ternyata belum bisa di-end, keburu dianya ditumbangkan. Tapi Voldemort tidak menyanyiakan upaya dari seorang Mort. Dia kembali melakukan tembak-tembakan juga, mengambil bekas portingan dan lemparan bom melontarkan, belum menumbangkan seorang Voldemort. Spray down dilakukan oleh kedua player ini dan Voldemort versus Sembei. Dapatkah dia menumbangkan lawannya, dan Voldemort menang, mensecure top 2 dan chicken pasti untuk Indonesia. Oh my god, lihat RRQ masih bisa bertahan kali ini. 2 lawan 2 harusnya berarti ya. Ya, tapi dari Mort ditumbangkan, 2-on-1 situation. Drone pasti juga pengen mendapatkan WWCD karena ini chance NFT naik posisi. Dari Voldemort, 2-on-1, dapatkah dia mengubah keadaan, tapi gimana pun ini Indonesia pasti chicken. Oke, masih cukup intens sekali ini 1v1 situation juga nampaknya bakal coba untuk terjadi. Langsung aja close combat, tadi itu dia. NFT akhirnya berhasil mendapatkan WCD dan ini mendongkrak poin mereka tentunya untuk naik ke arah. Yes, di saat NFT butuh poin, disitulah mereka dapat winner-winner chicken dinner dengan 8 eliminasi, permainan luar biasa dari tim NFT. Kali ini 2 tim Indonesia ada di top 2 dan NFT kembali dengan WCD, RRQ dengan kembali permainan yang konsisten. 3 game, semuanya top 3 ya? Iya, top 3 sih. Ini benar-benar bakal nge-seger poin RRQ sih harusnya ya, semakin aman lagi juga tentunya. Dan apalagi NFT yang kita tahu butuh PR poin, dan mereka bisa buktiin di game ketiga ini. Iya, tadi bilang kan, mereka butuh total 70 poin ya. 70 poin, dan sekarang mereka udah nyicil 23. Lumayan lah. Lumayan. Masih ada 2